Morbi Games ini adalah karena perusahaannya Morbi. Amadi juga gitu ya. Kita mengusung dua produk tipe namanya bayangan, virtual reality. Kita ditanya pertanyaan lanjutan gitu, apakah Anda mau membayar? Hampir semuanya bilang tidak. Mungkin itu studio game pertama ya yang orang main sambil validasi dan juga sambil promosi. Dan di saat yang sama kami mengikuti programnya Kemenparekraf. Program inkubasi Kemenparekraf ini, inkubatornya Kemenparekraf, jadi seperti Silicon Valley versi Kemenparekraf ya. Ada Bandung Digital Valley, Telkom Digital Valley, tapi Kemenparekraf juga bikin ada di Batik Komeli, ada sebuah kantor yang bisa digunakan oleh beberapa studio yang menjadi tenan di situ. Kami mendapatkan banyak sekali insight gitu ya, karena di situ kita di coaching juga gitu ya, di fasilitasi di Jakarta di Hotel Twins. Itu ada pelatihan, intinya kita dipertemukan dengan investor dan betul-betul digodok untuk menjadi pengusaha di bidang digital kreatif itu. Di sela-sela sesi itu, setelah sesi kuliahnya berakhir gitu ya, saya ngajakin teman-teman main. Nah, salah satunya ada namanya Mas Brian gitu, dan ini menjadi salah satu orang yang memberikan masukan yang menjadi legacy sampai sekarang ya. Idenya dipakai terus, itu adalah dia memberikan konsep tumpuk Amukti Palapa dulu. Itu memang diadaptasi dari permainan tradisional Bas-Basan Spur. Kalau Anda lihat permainan tradisional itu selalu biasanya digambar di tanah polanya. Kemudian kita memakai batu dengan warna yang berbeda untuk menjadi bidaknya gitu ya, seperti dam-daman gitu ya, das-dasan dan sebagainya. Nah, sehingga bidak-bidaknya waktu itu memang tinggi-tinggi gitu ya, Amukti Palapa di awal-awal itu. Tapi setelah ada gagasan dari Mas Brian ini, ketika kita coba kemas itu, kita berusaha bikin gimana ya bidaknya itu biar bisa mudah dikemas. Jadi kita bikin konsepnya adalah koin. Jadi bidak-bidaknya itu berupa koin, di atas koin itu ada gambar-gambar karakter pedang, yang pakai tombak, pemanah, dan sebagainya itu. Nah, Mas Brian memberikan gagasan konsep tumpuk. Yang ini betul-betul merevolusi semua cara bermainnya dan semua strateginya. Menjadi satu terobosan baru. Karena dulu sebelum adanya proses tumpuk, pemain itu harus 7-10 giliran bergantian, itu baru bisa saling serang. Gitu. Sementara dengan ada sistem tumpuk itu, dengan 3 kali giliran saja, ya, sudah bisa. Jadi terima kasih Mas Brian untuk gagasannya ya, dipakai sampai sekarang, semoga jadi amal jariah. Nah dari situ karena Morbi Games ini ceritanya unik, yang tadinya digital kemudian malah jadi nggak digital jadi retail, maka dari itu memang kita tidak mendapatkan investasi itu. Ya sudah, tapi di situ kami mendapatkan banyak sekali insight gitu, ilmu dan sebagainya gitu. Yang memang betul adanya validasi, dan Car Free Day itu adalah cara kami memvalidasi gameplay permainan Amukti Palapa ini gitu ya. Yang pada akhirnya kami kembali ke Car Free Day lagi, kami jualan lagi dan tetap rame. Sampai kami bikin turnamen itu ya, ada apa chartnya gitu, ini melawan ini sampai yang menang bertemu dengan yang menang, bertemu babak final, perempat final seperti itu, sampai saya bikin candinya gitu ya, gimmick candi gitu ya, properti untuk betul-betul bisa mengangkat vibes. Nah dari situ kita mulai berpikir nih untuk pengembangan Amukti Palapa ke depan gitu ya. Dan karena saat itu juga saya mainnya dengan sekarang bikin novel Kemala, dia selalu menggambar-gambarkan IP gitu ya, yang memang dengan IP itu memberikan kita peluang untuk mengembangkan bisnis kita. Makanya dari Amukti Palapa yang tadinya betul-betul base sejarah, nah itu bergeser gitu ya. Jadi kalau Anda lihat dulu box Palapa itu ada gambarnya karakter si tokohnya namanya Narada, itu digambar oleh Rido. Nah Rido ini juga teman saya di S1 DKV dan dia direkrut untuk bisa membantu di bidang ilustrasi. Nah akhirnya kita merancang sebuah IP namanya Samanta Amukti Palapa. Ini adalah sebuah gagasan untuk memberikan jembatan, karena kalau kita tahu ya, game Amukti Palapa itu adalah adaptasi dari cerita sejarah kerajaan, di mana kerajaan Majapahit punya panglima namanya Gajah Mada, dan Gajah Mada ini terkenal dengan sumpahnya, Sumpah Amukti Palapa, di mana maksudnya adalah Gajah Mada ini
ingin menyatukan ya, dalam tanda kutip, yang artinya adalah menaklukkan semua kerajaan-kerajaan yang di Nusantara gitu ya, bahkan sampai ke Thailand dan Asia ini ya. Nah, dari situ kami berpikir ya bahwa dengan sejarah itu sementara kita nanti dimainkan di anak-anak dan segala khawatirnya akan menjadi masalah gitu ya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan keaslian sejarahnya itu. Untuk itu makanya kita bikin suatu gagasan intellectual property yang kami beri judul namanya Kusala Samanta. Kusala Samanta Amukti-Palapa ini apa? Kusala Samanta Amukti-Palapa ini adalah sebuah IP, sebuah cerita gitu, sebuah universe yang kita bangun. Di universe itu ada sebuah kekuatan gitu yang agar tidak disalahgunakan, kekuatan ini dipecah menjadi 10 token, 10 panji, 10 pusaka. Nah, 10 pusaka ini dipencar ke 10 kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, 10 kerajaan inilah yang kami adaptasi dari kerajaan aslinya. Jadi kalau yang tadinya adalah Majapahit, kami pakai nama Majapala. Kalau tadi ada kerajaan Bali, kerajaan Lombok segala macam, kita pakai nama-nama lainnya. Untuk membuat desain karakternya, saya sendiri ya, saya based on risetnya adalah betul-betul benda-benda Nusantara gitu, gaya ATM ya, ambil suruh modifikasi. Kusala Samanta ini adalah 10 token tadi, karena dipecah dan dijaga oleh setiap kerajaan, agar kerajaan-kerajaan ini tidak saling bertarung gitu ya. Memperebutkan, ada event namanya Tarung Laga di arena, nama arenanya ini Amukti-Palapa. Nah itulah arena Amukti-Palapa itu adalah arenanya, sehingga di situ setiap kerajaan itu bisa saling beradu gitu ya, bertarung, sehingga kepemilikan token-token itu bisa berpindah satu sama lainnya gitu. Dalam ceritanya sih seperti itu. 10 token ini kami rencanakan akan menjadi 10 piala gitu ya. Jadi di board game yang sebelumnya kami sudah desain, itu ada sistem permainan yang mana ketika mereka bertarung raga, masing-masing pemain itu bisa nantangin kayak universe-nya Yu-Gi-Oh gitu ya. Orang-orang sudah mengumpulkan 10 token itu berhak untuk menantang 5 punggapala gitu ya. 5 punggapala ini adalah sosok real yang memang jago menang Palapa gitu ya. Setelah nantang yang 5, kalau mereka menang, mereka mendapatkan piagam Kusala Samanta. Saya mengembangkan Amukti-Palapa ini tidak hanya sekedar permainan gitu ya. Dan saya sendiri sebagai desainernya, satu-satunya dulu ya, saya dulu sempat membuat eksperimen gitu ya. Salah satu eksperimennya adalah kalau Anda sekarang melihat Amukti-Palapa itu punya 2 jalur serang ya, sudah pernah bikin yang 3 jalur serang. Bahkan saya juga pernah bikin jalur serangnya banyak, yang harusnya seperti kupu-kupu, saya bikin yang dari sini bisa ke tengah dan dari tengah ke pinggir. Bahkan saya sudah pernah bikin yang ukuran 1 kali 1 meter, saking banyaknya itu. Dari situlah gagasan-gagasan itu akhirnya muncul gitu ya, yang mana pada akhirnya permainan tradisional ini tidak hanya satu permainan yang diadaptasi menjadi kemasan yang modern, tapi kita juga masukkan atribut-atribut marketing, atribut strateginya, dimana kita bikin milestone. Kalau Anda lihat ya, itu pasukannya itu kan ada banyak sebetulnya, kerajaan ada banyak, dan setiap kerajaan itu bisa terrepresentasikan dengan desain poin yang berbeda-beda gitu ya. Jadi, dari sisi gameplay pun juga masih banyak potensial. Kalau Anda tadi sistemnya tumpuk ya, kita bikin satu bidak yang punya 2 bintang. Yang maksudnya adalah kalau tadinya mengalahkan 2 tumpuk bidak itu harus pakai 2 tumpuk, dengan 1 koin yang pakai 2 bintang itu dia sudah bisa. Berbeda dengan koin dengan 3 bintang gitu. Bahkan saya juga sudah bikin desain konektor gitu ya, di mana board game ini tidak hanya bisa dimainkan 2 orang, tapi dengan adanya konektor berbasis segitiga itu dia bisa dimainkan 3 orang gitu. Kalau konektor segitiganya ada 2, bisa dimainkan 4 orang, bisa dimainkan 5 orang, dan seterusnya gitu. Sehingga dari situ itu adalah harapannya ke depannya gitu ya.